Informasi dari pencarian belasan korban hilang akibat longsor dan banjir bandang di Humbang Hasundutan. Kita tanyakan kepada Kasih Opsar Medan, Zul Indra. Selamat petang Pak Zul. Selamat petang, Mbak. Pak Zul, bisa diceritakan bagaimana pencarian hari ini? Apakah membuahkan hasil? Hari ini sementara belum mendapatkan hasil, tetapi kita tetap mencari terus para korban yang hilang. Seperti apa pencarian hari ini? Difokuskan titik mana saja Pak Zul? Jadi titik yang kita fokuskan yaitu di daerah sekitaran pinggiran Danau Toba. Situ ada beberapa titik rumah yang terdampak oleh banjir bandang. Selain pinggiran Danau Toba, kita lihat di layar kaca juga tadi ada beberapa wilayah yang ada batu-batu besar. Apakah itu juga termasuk yang menjadi pencarian lokasinya? Ya, kita tadi pagi sudah pagi 4 skru, jadi 2 skru di darat, 1 skru di air, 1 skru lagi di pinggiran Danau Toba. Itu Mas. Kabarnya ada alat berat juga dikerahkan Pak Zul. Ya, hari ini alat berat bertambah menjadi 8. Kalau cuaca kondisi di sana saat ini seperti apa Pak Zul? Saat ini cuaca tadi hujan sedang sampai dengan hujan ringan pada saat ini. Oh, jadi untuk pencarian siapa saja yang dilibatkan Pak Zul untuk mempermudah pencarian saat ini? Ya, kita ada dari TNI, Polri, dari BPBD, dari Basarnas sendiri, maupun dari masyarakat tempat. Sempat ada hujan ringan di lokasi. Ya, apakah itu jadi kendala untuk pencarian hari ini Pak Zul? Ya, kita tetap hujan, kalau hujan itu kita hentikan sementara. Kalau sudah berhenti kita lanjut lagi. Ini saat ini sore hari ini bagaimana kondisinya di sana Pak? Kondisi masih berjalan terus. Ada beberapa alat berat yang membuka akses jalan yang menuju ke muara. Dan masih tetap pencarian di daerah pinggiran danau. Dan kita juga menggunakan 2 perahu karet untuk pencarian di air dan perahu nelayan. Pak, masih banyak keluarga yang mencari keberadaan anggota mereka yang hilang pasca kemarin bencana. Mereka juga ikut menunjukkan di titik mana perkiraan korban hilang? Ya, tadi ada juga beberapa korban yang menunjuk ke lokasi di tempat daerah yang terdampak rumah korban. Dibuka posko informasi untuk keluarga yang mencari korban, Pak? Siap, kita juga membuka posko SAR sendiri, nanti data-data informasi sudah ada lengkap di sini, tinggal nanti keluarga korban tinggal ke posko kita. Oke, Pak Zul, dengan kondisi lapangan Medan seperti ini, apalagi yang dibutuhkan Pak? Karena personil sudah ditambah ya kabarnya? Siap, ya kita ada tim dari pusat, datang berjumlah 18 orang, BSG, Basarnas Spesialis Group, tadi baru datang dari Jakarta. Apalagi alat yang diperlukan untuk bisa mencari karena ada kemungkinan korban terbawa hingga ke Danau Toba, itu seperti apa nanti pencariannya Pak Zul? Ya, kita nanti akan menggunakan Aqua E, pencarian korban di dalam air, dan kita sudah mempersiapkan beberapa alat selam yang untuk digunakan pencarian korban apabila diperlukan mencari korban di kedalaman air. Jadi sampai saat ini tim penyelam belum diterjunkan Pak Zul? Belum. Kalau bantuan dari nelayan sekitar seperti apa? Karena mereka justru tahu juga bagaimana kondisi Danau Toba kan untuk memudahkan pencarian, Pak Zul. Ya, jadi tadi sebagian ada yang membersihkan asing gondok, manakala ada yang dicurigai di situ biar nampak bersih. Begitu, Mas. Oke, Pak Zul, dari otoritas selain pencarian, apalagi saat ini upaya yang dilakukan prioritasnya, Pak Zul? Ya, mohon diulangi lagi. Dari otoritas setempat selain mencari korban, apalagi upaya yang dilakukan di sana? Pemerintah sudah mengusahakan untuk para korban ditempatkan di posko yang layak. Oke, termasuk perawatan bagi para korban yang terluka bagaimana Pak Zul? Benar. Itu tadi ada Bu Dian Sinaga yang sudah pulang dari rumah sakit umum dari Dolok Sanggul, sudah kembali ke rumah. Baik, Pak Zul Indra, terima kasih untuk informasinya. Kita mendoakan ada kabar baik dari pencarian hari ini. Terima kasih, Pak Zul. Terima kasih, Mas. Sama-sama. Baik.